Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30 yang berkata demikian. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kita semua tahu dan kita semua mengalami betapa penderitaan dan kemenangan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Maksudnya dalam hidup manusia itu tidak bisa dielakkan, selalu ada susah dan senang, suka dan duka, tawa dan tangis, sukses dan gagal, dan seterusnya. Mana yang lebih banyak itu persoalan lain. Tetapi tidak ada hidup yang isinya cuma senang terus, dan tidak ada hidup yang isinya cuma susah melulu. Nanti setelah di sorga atau di neraka, ada hidup yang seperti itu. Sebab itu, kalau ada yang minta resep bagaimana caranya supaya hidup saya senang terus, jawabannya gampang, yaitu jangan hidup. Jadi hidup kita itu terdiri dari kedua-duanya, tidak bisa dielakkan, tidak bisa ditawar. Oleh karena itu jangan buang-buang energi untuk menolak atau menangkalnya. Percuma. Jauh lebih arif dan bijaksana kalau kita dengan sadar menerimanya dan mengusahakan terbaik daripadanya. Ada doa yang indah yang berbunyi, Tuhan, karuniakanlah kepadaku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah, dan kearifan untuk membedakan antara keduanya.
Yang terakhir ini artinya jangan ngotot ingin mengubah apa yang tidak bisa berubah, dan sebaliknya jangan ngotot mempertahankan apa yang semestinya harus diubah. Misalnya orang ngotot ingin kaya, tetapi tidak mau mengubah sifat malasnya. Akibatnya ia tetap miskin. Sebab yang semestinya diubah tidak diubah, dan yang tidak bisa diubah justru yang ingin diubah. Sebab itu benar dibutuhkan kearifan, hikmat, kebijaksanaan. Tetapi kearifan itu hanya ada kalau kita memahami dengan betul bagaimana sebenarnya hubungan atau saling keterkaitan antara keduanya, yaitu antara penderitaan dan kemenangan, susah dan senang dalam kehidupan manusia. Ada beberapa teori mengenai hal ini. Teori yang pertama disebut teori gado-gado. Maksudnya, hidup ini adalah seperti gado-gado, campur aduk antara susah dan senang, antara kemenangan dan penderitaan. Tidak ada pola yang jelas. Kadang-kadang kena parenya, pahit. Kadang-kadang kena cabenya, pedas. Kadang-kadang kena telurnya, ini baru enak. Tetapi yang lebih sering, semua-muanya campur aduk. Susah dan senang, kemenangan dan penderitaan itu dilihat sebagai dua hal yang sama-sama hadir dalam hidup ini. Itu saja, tidak bisa ditolak. Kadang-kadang datang bergantian. Ingat ungkapan hidup seperti roda, sekali bergulir ke atas, sekali bergulir ke bawah. Sebab itu orang-orang yang menganut paham ini biasanya mempunyai sikap pasrah, terima nasib. Dengan sikap terima nasib itulah ia bertahan, malah bisa bersyukur. Patah tangan kiri, wah untung bukan tangan kanan. Kaki patah, wah syukur bukan leher, dan seterusnya. Itu suatu sikap. Kemudian teori yang lain adalah teori yang disebut sebagai teori wayang. Mengapa dinamakan teori wayang? Pada wayang, khususnya wayang kulit, tokoh-tokoh cerita itu dibagi menjadi dua kelompok, dua kekuatan, satu di kiri, satu di kanan. Yang kiri itu jahat dan jelek, yang kanan itu baik, tampan dan cantik. Karena itu kelompok Rama di kanan, Rahwana di kiri. Pandawa di kanan, Kurawa di kiri. Kedua-duanya ada. Cerita tidak akan berjalan kalau tidak ada kedua-duanya. Dan kedua-duanya itu pada hakikatnya sama tangguhnya, sama kuatnya, sama saktinya, bertarung terus-menerus. Seringkali yang baik itu kalah, baru pada saat terakhir, pada perang besar, yang benar itulah yang akan memetik kemenangan. Menurut teori ini, hidup juga seperti itu. Ada terang dan gelap, ada siang dan malam, ada susah dan senang, terus bertempur satu sama lain. Sering yang baik itu kalah, yang benar itu menderita, tetapi tidak apa-apa, sebab pada akhirnya yang benar itulah yang akan menang. Susah sekarang tidak apa-apa. Kalau saudara di jalan yang benar, saudara akan menang, tetapi nanti pada akhir cerita. Sekarang saya ingin mengajak saudara berbicara mengenai iman Kristen memandang kehidupan ini. Bagaimana iman Kristen memahami penderitaan dan kemenangan, susah dan senang yang seolah-olah juga datang silih berganti di dalam hidup ini. Tampaknya ada kesaksian-kesaksian Alkitab yang memang mirip dengan pandangan teori pertama tentang kehidupan, yaitu teori gado-gado. Contoh yang paling jelas adalah pandangan kitab Pengkhotbah. Susah dan senang, kemenangan dan penderitaan datang silih berganti, seperti diungkapkan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Begitu terus-menerus kita tidak tahu untuk apa. Hidup menjadi sia-sia, tidak punya tujuan, cuma berputar-putar menjemukan. Tidak ada yang baru.
Pengkhotbah 1 ayat 8 sampai ayat 11. Jadi bagaimana menurut pengkhotbah kita harus bersikap dalam hidup ini? Nikmati saja apa yang dapat dinikmati. Jangan terlalu berpikir tentang masa depan karena hidup ini pendek. Seperti yang diungkapkan dalam Pengkhotbah 3 ayat 19 dan 20. Dan hidup ini cuma sekali dalam Pengkhotbah 5 ayat 17. Saudara heran bahwa ayat-ayat seperti itu bisa-bisanya dimuat dalam Alkitab? Memang mengejutkan, tidak enak dibaca, tidak enak didengar. Bukan pula nasihat yang arif, tetapi sangat jujur, amat realistis. Begitulah hidup ini sebenarnya. Kalau ditinjau dari kacamata manusia, itulah kenyataannya. Kalau manusia mau menggali makna dari hidup ini sendiri tidak memberikan makna apa-apa kecuali kesia-siaan. Karena itu, kalau saudara mau menggantungkan diri sepenuhnya pada hidup ini, jalan satu-satunya yang paling bijaksana menurut pengkhotbah adalah menghanyutkan diri. Tidak perlu macam-macam. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sebab apa? Sebab hidup ini pendek, hidup ini hanya sekali, namun kita dapat menjadikannya sebagai hidup yang bermakna, hidup yang berguna, hidup yang mempunyai tujuan. Hanya saja, makna tujuan hidup itu tidak dapat kita timba, tidak dapat kita gali dari hidup ini sendiri. Ia mesti datang dari luar. Ia bersumber dan berasal dari luar. Dari mana itu, saudara? Tidak lain dari Sang Pencipta hidup itu sendiri. Dari Sang Pemilik hidup itu sendiri, yaitu Allah. Saudara mau menjadikan hidup saudara bermakna, berguna, mempunyai tujuan yang jelas dan pasti? Alkitab mengatakan saudara harus melihat kehidupan saudara dari sudut pandangan yang lain. Saudara mesti memahami kehidupan saudara dengan kacamata yang lain, sudut pandang Allah, kacamata Allah. Para ahli pengetahuan sekarang ini semakin menyadari bahwa sebenarnya tidak ada kenyataan di dalam dunia ini yang benar-benar objektif. Bagaimana suatu kenyataan itu tergantung pada bagaimana kita memandangnya, dari sudut apa kita memandangnya, dan dengan kacamata apa kita memandangnya. Saudara tidak percaya, baik saya berikan contoh. Durian bagi orang-orang tertentu adalah buah yang paling nikmat. Tetapi durian yang sama bagi orang lain, jangankan memakannya, mencium baunya saja sudah mau muntah. Barangnya sama, kenyataannya sama, tetapi ia menjadi berbeda-beda. Menjadi kenyataan yang berbeda-beda bila orang memandangnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hidup ini juga demikian, saudara. Hidup ini satu, tetapi ia menjadi berbeda kalau saudara memandangnya dengan kacamata berbeda. Kalau saudara memandang hidup ini dari kacamata hitam, ya semuanya akan tampak suram dan gelap. Sebagai contoh, ada seorang yang amat kaya raya, menderita stres dan kemudian depresi berat, lalu kena stroke dan kemudian mati. Dia mati bukan karena kekayaannya berkurang, tetapi hanya karena bunga deposito turun 0,5%. Sementara orang lain tanpa punya deposito 1 sen pun tetap bisa tidur nyenyak. Berbeda-beda kan? Nah, saudara, iman, kata Alkitab, adalah memandang hidup ini dengan kacamata Allah, dengan sudut pandang Allah. Tidak memandang hidup ini dari sudut apa yang kelihatan, tetapi dari sudut apa yang ada di balik kelihatan itu. Artinya, memang tidak kelihatan bagi orang yang tidak beriman. Inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa yang terjadi ketika di dalam iman memandang hidup ini? Ya, namanya hidup tentu saja tidak bebas dari penderitaan, kesulitan, tantangan, dan persoalan. Bahkan penderitaan, kesulitan, tantangan, persoalan yang besar sekali. Tetapi dengan kacamata iman, apa yang kelihatan itu menjadi lain sama sekali. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Seperti seorang ibu yang sedang bersalin untuk melahirkan anak yang pertama, pada waktu mengalaminya memang sakit sekali. Tetapi dibandingkan dengan karunia anak pertama yang akan dimiliki, sakit itu tidak ada artinya. Sakit memang tetap sakit, namun dia sekarang menjadi bagian dari kebahagiaan. Sebenarnya itulah inti dari kehidupan Kristiani itu. Ketika Paulus dalam Roma 8:37 menulis, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang mengasihi kita. Orang Kristen lebih daripada orang-orang yang menang. Menang bukan oleh karena ia tidak pernah kalah dalam hidup ini, tetapi menang oleh Dia, oleh Yesus yang mengasihinya. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dalam situasi yang sedang dihadapi oleh umat Kristen di Indonesia sekarang ini, ayat itu semakin menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Dan saya harapkan ini boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang Kristen zaman sekarang ini. Karena hampir dalam segala hal kita ditindas, ditekan, dihempaskan, disudutkan, dipinggirkan, didepak keluar. Di beberapa tempat bahkan dianiaya. Tetapi jangan merasa terjepit, jangan putus asa. Kita tidak binasa, kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Yakinlah bahwa kita adalah lebih dari orang-orang yang menang. Bukan berarti kita lalu jadi sombong-sombongan dan menang-menangan. Kita malah harus lebih rendah hati, karena kita tahu kalau kita ini lebih dari orang-orang yang menang, itu adalah semata-mata oleh Dia yang mengasihi kita. Bagi orang Kristen yang hidup oleh imannya, hubungan antara kemenangan dan penderitaan itu tidaklah seperti teori wayang yang dijelaskan tadi. Bagi orang percaya, kita tidak hidup dalam kematian dan kebangkitan, tidak hidup dalam kekalahan dan kemenangan, seolah-olah keduanya itu adalah dua kekuatan yang seimbang, yang sama kuat, yang sekarang ini bertarung dan baru nanti yang benar itu akan menang. Memang benar kalau dikatakan bahwa kemenangan itu baru sempurna, baru dapat kita nikmati sepenuhnya nanti bila Yesus datang kembali. Tetapi jangan katakan kedua kekuatan itu sama besarnya. Tidak, saudara. Kristus sudah menang. Kita sekarang sudah boleh hidup dalam kemenangan. Kuasa dosa dan kuasa maut itu sudah dikalahkan. Kalau tidak begitu, bagaimana Paulus dapat berteriak, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kita sekarang sudah hidup dalam kemenangan. Sikap dan gaya hidup kita haruslah gaya hidup orang-orang yang sudah menang. Kita harus memandang dan memahami hidup ini dari sudut pandang dan kacamata kemenangan Kristus. Jangan jadi orang Kristen yang lembek seperti bubur. Tegakkan kepalamu, busungkan dadamu, tegapkan langkah kakimu. Pandang hidup ini dengan penuh keyakinan. Saudara sudah menang. Memang benar kita ini kecil, kita minoritas, kita ini lemah, jumlah kita tidak banyak, benar. Tetapi kekuatan kita memang tidak terletak dalam jumlah. Kekuatan kita terletak dan tergantung kepada Dia yang mengasihi kita, yaitu Yesus yang menang.
Sangat berbeda jika kita memandang hidup ini sebagai orang yang menang atau sebagai orang yang kalah. Coba kita bayangkan seorang atlet yang akan bertanding. Misalnya dia atlet pelompat tinggi. Kalau pada waktu ancang-ancang ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aduh, saya pasti tidak bisa. Tidak mungkin saya melompat setinggi itu." Maka sudah pasti atlet itu akan kalah. Tetapi kalau sambil ancang-ancang ia mempunyai sikap yang lain, "Saya harus bisa, saya pasti bisa," maka hasilnya akan berbeda. Tidak berarti kita lalu boleh pandang enteng. Tidak, tantangan itu masih amat berat. Dan untuk itu kita mesti harus berlatih dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan kemudian berupaya sekeras-kerasnya. Kemenangan itu tidak pernah akan kita nikmati dengan mudah. Jangan berpikir asal sudah berdoa tanpa upaya apa-apa, Tuhan akan membuka pintu langit mencurahkan berkat. Jangan kita hanya menanti dan menunggu-nunggu mujizat. Lihat pada Yesus. Untuk kemenangan itu, Yesus harus membayar harga yang amat mahal sekali. Harus melalui jalan yang amat sulit. Harus memikul salib yang amat berat. Biji gandum itu, saudara, kata Yesus, harus jatuh ke tanah mati, dan barulah ia menghasilkan bulir yang berlipat-lipat ganda. Ini yang mesti kita ingat. Kita adalah lebih dari orang-orang yang menang, benar. Tetapi di mana ada kemenangan tanpa peperangan dan perjuangan? Di mana ada kebangkitan tanpa melalui kematian? Kita mungkin harus merenungkan sejenak di masa-masa yang suram bagi umat Kristen sekarang ini. Bukan tidak mungkin adalah cambuk dari Tuhan agar kita bangun dari tidur kita, agar kita lebih serius dengan iman kita. Tetapi itu masih tergantung dari bagaimana kita memanfaatkannya. Apakah kita justru akan menjadi lebih tangguh atau hanya menjadi lebih cengeng? Cuma meratapi kegelapan ketika malam datang, tetapi tidak berusaha apa-apa untuk menyalakan pelita. Sayang sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.